maka mukjizat akan terjadi. Mukjizat apa yang akan terjadi? Mungkin dalam keadaan sakit ada kesembuhan yang dari Tuhan. Ya, amin. Yang mengalami kesusahan akan menjadi sukacita. Yang sakit di dalam Tuhan. Sembuh, yang susah senang. Sukacita. Haleluya. Yang lemah menjadi kuat. Lemah kuat dalam nama Yesus. Yang berkekurangan akan berkelimpahan. Amin. Haleluya. Pasti terjadi ketika kita mengundang hadirat Allah, kita menyembah Tuhan dalam rumah tangga kita. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam keluarga kita. Jadi dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu, yang sakit disembuhkan. Amin. Maka yang susah menjadi senang atau sukacita. Yang lemah menjadi kuat, kata firman Tuhan. Dan yang kekurangan menjadi kelimpahan, kata firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bangunlah bahtera keselamatan di dalam rumah kita. Opo iku Pak Freddy. Bapak Ibu kita buka di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. 11 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya. Kisah Nuh ini kita tahu bahwa ia melakukan segala macam cara untuk menyelamatkan keluarganya dari bahaya banjir bandang. Nah, kita sebagai orang tua harus melakukan hal yang sama, Bapak Ibu, terhadap anak-anak kita. Kita memang tidak bisa menyelamatkan jiwa anak kita, hanya Tuhan yang bisa. Iya. Tetapi kita bisa mendekatkan anak kita kepada Tuhan. Bapak Ibu harus memastikan apakah anak-anak kita ini dekat dengan Tuhan atau tidak. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak memperhatikan anak-anak kita cuek, kita pokoknya saya membiayai, saya menghidupi, memberi makan udah cukup. Kita tidak memperhatikan anak-anak kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi terhadap anak-anak kita. Sudahkah kita menjamin keselamatan kita, mendekatkan anak kita kepada Tuhan? Bapak Ibu, seringkali sebagai hamba Tuhan, kita melayani orang, ya saya kalau mendoakan orang yang sakit atau memberkati orang, saya selalu berkata, tirukan saya berdoa. Saya selalu berkata bahwa kita telah dibeli lunas oleh darah Yesus. Saya selalu berkata, tirukan saya berdoa. Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai satu-satunya juru selamatku dalam hidupku. Engkaulah Tuhan dalam hidupku. Terima kasih aku telah dibayar lunas oleh darah-Mu. Saya selalu berkata seperti itu. Tetapi apakah Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan mungkin pendengar Kudus Family, pernah memastikan keselamatan itu bagi anak-anakmu? Kadang-kadang kita ngomong dengan orang, melayani dengan luar biasa. Tetapi kita tidak pernah menyampaikan kabar keselamatan kepada anak-anak. Loh Pak Freddy, anakku sudah cinta Tuhan. Pernah enggak kamu menanyakan anakmu, jangan-jangan nih, anakmu lagi bimbang. Ketika ditanyai teman-temannya, kamu enggak mungkin kalau terima Yesus masuk surga. Dia lagi bimbang. Tapi ketika kamu berkata, Papa berkata bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Ketika engkau percaya, engkau diselamatkan. Anak-anak perlu tahu dan dipastikan bahwa dia harus menerima Yesus dan memelihara keselamatannya dengan hidupnya benar di depan Allah, bahwa dia adalah anak-anak yang siap untuk masuk di kerajaan surga. Ajak ngobrol anak-anak kita, Bapak Ibu. Seringkali kita berkata, bagaimana caranya kita bisa dekat dengan anak-anak? Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak kita tidak cukup kita biayai, kita kasih uang, tidak cukup Bapak Ibu. Tapi mereka butuh komunikasi, mereka butuh ngobrol. Seringkali kita sebagai orang tua alergi kalau anak-anak kita mau berbicara kepada kita. Kita pikir, kamu masih kecil, mau ngomong apa? Ya kamu masih kecil, itu sering terjadi. Kami dengar sering itu terjadi terhadap orang tua dan anak-anak. Kita tidak pernah ngobrol dengan anak-anak dari hati ke hati. Kami mulai belajar.
bagian apa yang terjadi, apa yang menjadi pergumulan mereka, kita sebagai orang tua haruslah kita mendengar anak-anak kita. Sekali lagi kita harus sering mengajak ngobrol anak-anak kita tentang karya Tuhan yang ajaib, terutama dalam rumah tangga, terhadap keluarga, bagaimana mungkin dari pendekatan, bagaimana sekolahnya. Nanti lama-kelamaan anak ini akan terbuka. Iya. Apa yang terjadi, apa yang di pergumulan mereka. Dan tunjukkan teladan iman kepada anak-anak. Sudahkah kita mengajak anak-anak kita dekat tadi yang poin kedua, berdoa kepada Tuhan. Mezbah keluarga. Sudahkah kita melakukan mezbah keluarga? Mengajak anak-anak kita berdoa, apa yang menjadi pergumulan keluarga, anak-anak dilibatkan. Tenang terhadap menghadapi masalah. Bagi orang tua, apakah kita itu tenang dalam menghadapi masalah, menyelesaikan masalah? Apa justru kita itu kemerungsung, sehingga anak-anak kita melihat, kok orang tuaku dalam menyelesaikan masalah seperti ini. Mereka tidak percaya lagi, orang tuaku aja dekat sama Tuhan, ada masalah kebingungan, ada masalah khawatir. Tetapi ketika kita menunjukkan teladan iman terhadap anak-anak kita, di mana ketika kita punya masalah, kita bisa menghadapi, dan anak-anak melihat, anak-anak bisa tahu, oh, caranya seperti ini, ternyata datang kepada Tuhan. Dan itu menjadi teladan iman, menjadi nilai yang penting bagi anak-anak kita. Iya. Membaca firman setiap hari. Kita pastikan anak-anak kita membaca firman setiap hari. Iya, iya. Supaya mereka dekat dengan Tuhan, mereka dekat dengan penciptanya, mereka tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka itu karena Tuhan. Kadang-kadang orang tua nggak mau tahu. Dia ada aba, ayo baca Alkitab. Mereka baca Alkitab. Tapi tidak pernah cek anak-anak mereka baca Alkitab atau tidak. Saya punya grup family baca Alkitab. Kadang-kadang yang terjadi saya minta mereka untuk kirim. Oh sudah Pak, saya kirim ke teman-teman. Kadang-kadang mereka tidak kirim. Lama tidak kirim. Ngirimnya ke teman-teman mereka. Tapi buat saya setiap hari tetap saya kirim. Saya kirim dan saya kirim. Tidak masalah. Kita anak-anak didorong. Harus didorong. Sampai mereka sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau bisa cinta Tuhan seperti ini, engkau punya proses. Anak-anakmu belum tentu punya proses sepertimu. Oleh sebab itu dorong dia. Dia harus gondelan akan Yesus Kristus, itu penting. Dan dorong anak-anak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Berapa banyak orang tua yang tidak pernah mendorong anaknya untuk beribadah. Oh, anakku nganu kok Pak Freddy, kalau minggu itu capek. Saya ini kan kasihan orang tuanya ya Pak. Kalau setiap hari itu belajar Pak. Dari Senin sampai Sabtu, itu dia itu sekolah terus Pak. Dari jam 8 sampai jam 5. Sorenya Pak, waduh, ada kegiatan lagi. Kalau minggu kan wayahnya Pak, untuk istirahat. Nah ini wong tua nih kurang ajar, saudara. Tidak mendekatkan anaknya kepada Tuhan. Sorry ya orang tua ya. Kalau engkau kasihan sama anakmu, kalau engkau hari Minggu tidak pernah ngajari dia kepada Tuhan, maaf, Bapak Ibu, saya tidak memuji Bapak Ibu, siapapun kok. Loh Pak Freddy kok ngomong orang tua kok malah kurang ajar. Loh iya, harusnya minggu itu datangnya sama Tuhan, kok malah kok kelihatannya luar biasa baik, bilang anakmu suruh tidur dulu, nanti kalau nanti sudah bangun, lah sudah selesai gerejanya. Kita kadang-kadang nurut sama anak, enggak kita minta anak ini untuk benar-benar mempunyai disiplin dalam mencari Tuhan. Maaf Bapak Ibu. Ketika dia menjadi remaja-remaji, ketika dia menjadi pemuda-pemudi, sudah kaset nanti. Engkau suruh mereka ke gereja, maaf Pak, enggak ke gereja-gerejaan. Saya lagi game, saya lagi acara sama teman-teman saya. Kenapa? Karena tidak pernah diajari dari kecil untuk dia rajin untuk mencari Tuhan. Kalau dia rajin mencari Tuhan, Bapak Ibu, percayalah anak-anakmu akan seperti Tuhan. Saya mengetuk hati Bapak Ibu. Jangan kira ketika hari Minggu engkau membiarkan anakmu tidur, engkau sayang kepada anakmu. Maaf, engkau menjerumuskan anakmu untuk dia lebih mencintai bubuknya daripada Tuhan. Ya. Loh Pak, kan bisa lihat di
YouTube, Pak. Nah itu loh, kadang-kadang kita ini wes salah, ngeyel, njeluk diketak. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mau kita anak-anakmu cari Tuhan, suruh dia mencari Tuhan, maka Bapak Ibu akan melihat anakmu nanti, ketika dia dewasa, dia menerima berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Dan bahkan anakmu, firman Tuhan katakan, seperti anak panah di tangan pahlawan. Wah, haleluya, saudara. Dan itu jadi kalau apa? Kalau mulai dari kecil engkau membiasakan dia mencari Tuhan. Bukan engkau, maaf kata, ningrum, menyelimuti atau berlindung, bahasa saya berlindung sayang karena sudah banyak acara capek, lalu kamu biarkan. Enggak, Bapak Ibu. Atau bahkan, maaf Bapak Ibu, engkau ajak jalan-jalan. Refreshing, healing kecil-kecil. Engkau Bapak Ibu setelah dia ke gereja, engkau healing lah, enggak apa-apa. Tapi jangan ketika dia mau ke gereja, ajak healing. Aduh. Itu kejatuhan Korea Selatan. Kalau Bapak Ibu lihat, Korea dulu hebat. Kemarin karena Halloween. Ya toh? Mati ratusan orang. Dulu Korea cinta Tuhan luar biasa. Hebat. Korea mengasihi Tuhan luar biasa. Tapi ketika GDP-nya mulai tinggi, dulu kalau minggu nggak ada jalan lain, mereka harus ke gereja. Ya toh? Nggak ada untuk anggaran jalan-jalan. Tapi ketika diberkati Tuhan, kapan lagi Pak Freddy healing sama keluarga? Bisanya hari apa nih, Bro? Minggu, Pak Freddy, Minggu pagi. Mulai jam 6, jam 5, siap-siap. Baik ke Bandungan maupun ke Bandung. Pokoknya dekat semua sekarang. Bapak Ibu, kami sarankan, maaf, dengan kerendahan hati kami ketuk hati Bapak Ibu. Ajak mereka dorong mendahulukan Tuhan dulu. Setelah itu Bapak Ibu ajak healing, enggak apa-apa. Nanti ketika dewasa, dia akan menjadi anak-anak yang seperti Bapak Ibu sekarang. Amin Bapak Ibu. Ya, sekali lagi bangun prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup berkeluarga pada anak-anak kita juga, yaitu tentang cinta kasih, kesetiaan, penghormatan terhadap orang lain, dan pengampunan itu harus terjadi. Ya. Dan jadikan rumah kita benar-benar sebagai rumah, sebagai sebuah home. Arti home bukan house, Bapak Ibu ya. House itu bangunan. Home itu tempat tinggal yang nyaman. Suasana. Ada damai sejahtera. Yes. Ada kasih. Dan suasana keluarga ada di dalam home, Bapak Ibu. Beda dengan house. Kalau house apa sih? Hanyalah sebuah tempat tinggal bersama tanpa ada suasana kekeluargaan. Ya, gedung itu Bapak Ibu. Hanya gedung Bapak Ibu, tetapi mari kita jadikan rumah kita sebagai home. Ada suasana surga, ada suasana saling mengasihi, nyaman, yang ada tinggal di dalamnya itu nyaman. Anak-anak kita nyaman ada di dalamnya. Betah di rumah. Ya. Berapa banyak anak-anak itu tidak betah di rumah karena apa? Hawanya panas. Orang tuanya geger terus, ya, nggak ada saling mengasihi, saling menyalahkan, anak-anak dimarahi terus, mau ini salah, mau itu salah, dan akibatnya apa? Anak-anak pergi dari rumah. Suami tidak betah di rumah. Suami tidak betah di rumah. Karena istrinya cerewet terus. Nah, demikian juga sebaliknya. Bawel. Istrinya ngemol terus. Kenapa ngemol terus? Karena tidak betah lihat suaminya. Suaminya keras kepala. Suaminya omongannya tajam. Suka marah. Menyalahkan. Jadi rumah bukan menjadi home, tapi menjadi house saja. Mari Bapak Ibu jadikan rumah kita home. Ulangi bersama kami, home. Home itu mencucu, home. Ya Bapak Ibu, ringan-ringan saja ya hari ini ya. Saya rindu Bapak Ibu, 4 hal ini menjadi satu hal.
Sebetulnya ada satu lagi, Bapak Ibu. Cuma waktunya sudah jam 17.40. Nggak tahu cukup nggak Ningrum ya? Masih bisa nggak Cukup, Pak. Ningrum? Satu lagi, boleh. Satu lagi boleh ya. Sekali lagi Bapak Ibu jadikan rumah kita home. Supaya orang betah di dalam rumah tangga kita nyaman. Ya. Mazmur 133 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata ini. Ini sering kita dengar ya Bapak Ibu ya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian sejarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Loh, ini berkat yang terbaik lagi, saudara. Ketika saudara seperti firman Tuhan katakan hidup bersama dengan rukun dalam home itu, berkat kehidupan Tuhan limpahkan dari atas ke bawah. Artinya apa, saudara? Berkat-berkat dari Allah, pengurapan maha tinggi. Tuhan katakan seperti minyak, pengurapan dari atas kepala, meleleh ke janggut, kemudian ke leher jubahnya itu dilimpahkan atas hidup saudara. Amin. Apa? Ketika hidup kita menjadikan rumah tangga kita bukan house, bukan building, hanya bangunan, tapi satu home, satu suasana. Ya, itu yang terjadi di dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, yang kelima. Ya, jadikan rumah kita sebagai tempat pelatihan untuk melayani. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, jadikan rumah kita adalah tempat pelatihan untuk melayani. Saya iri terhadap satu keluarga. Waktu saya tinggal di Pekalongan, orang tua saya bukan orang tua, bukan pendeta Bapak Ibu. Dan orang tua saya bukan orang Kristen. Ya, dua-duanya bukan orang Kristen sebelumnya. Sebelumnya ya. Dan waktu itu saya kalau ke gereja, kalau orang bicara tentang mezbah, saya pingin Tuhan, tapi tidak punya. Akhirnya saya mencari mezbah doa di tempat lain. Dan saya punya teman, namanya Budi Sanjaya, sekarang jadi pendeta di Purwokerto. Ya, dia tim kita juga di Purwokerto. Bapak Ibu, dia punya keluarga. Kalau malam itu punya mezbah doa. Dan mereka membuka untuk orang lain ikut, saudara. Yang tentunya mereka kenal, saudara ya. Dan waktu itu saya ingin Tuhan, saya tidak punya mezbah doa di rumah. Papa saya, mama saya tidak mengajari kami untuk berdoa bersama. Membangun mezbah doa. Orang-orang, saudara. Saya waktu itu kemudian, ingat saya waktu itu, saya naik sepeda. Cukup berat, saudara, naik sepeda dari rumah saya itu Jalan Salim ke Jensut, Jenderal Sudirman. Mungkin 20 menit sampai setengah jam saya naik. Bukan naik kendaraan loh, saudara. Naik sepeda ontel. Dan saya lakukan itu karena saya mau melihat bagaimana prototipe nantinya di keluarga saya. Apa itu mezbah doa? Apa itu melayani Tuhan? Di sana saya melihat banyak pelatihan yang terjadi. Rumah tangga mereka menjadi pelatihan. Kalau di gereja mungkin mereka kalau jadi worship leader malu. Firman Tuhan tidak mungkin kalau papahnya. Tapi yang terjadi hari itu saya melihat. Adiknya nomor 1, kakaknya nomor 1, mimpin pujian. Kemudian adiknya berdoa. Kemudian mamahnya juga mimpin pujian.
kemudian orang tuanya yang suaminya, papanya menyampaikan firman, semuanya terlibat di dalam pelayanan. Jadi pelayanan itu mulai dari mana sih, saudara? Dari keluarga. Iya. Ketika engkau mulai menyiapkan keluargamu untuk melayani Tuhan. Sekarang kalau kami melihat anak-anak kami itu, kami terus terang bangga juga ketar-ketir, saudara. Setiap hari sini pelayanan, Pak. Istri saya pernah ngomong sama saya, itu persis kita dulu zamannya di kampus. Ya, tapi kalau saya sendiri lihat, Senin pelayanan, Selasa pelayanan, Rabu pelayanan, dan nanti sekolah piye. Tapi ya bagus-bagus sih dapatnya sekolahnya, saudara. Dia selalu bilang, Pak, saya bertanggung jawab. Adiknya ikut melayani tiap hari Minggu, saudara. Sekolahnya ya bagus-bagus. Ya, puji Tuhan lah, lebih bagus dari kami orang tuanya. Ya, dan kami bersyukur, biar rumah tangga kita menjadi pelatihan. Pelatihan apa? Untuk melayani. Biar di rumah tangga kita ada kesembuhan. Biar di rumah tangga kita ada mujizat. Biar di rumah tangga kita ada, apalagi saudara, orang sakit disembuhkan di situ, di keluarga kita. Kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Di sanalah Tuhan dinyatakan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, mari kita jadikan rumah kita sebagai tempat pelatihan. Dan pelatihan untuk apa? Melayani. Jadi apa yang kita lakukan, terlebih kita harus melakukan di rumah terlebih dahulu, baru kita melayani di luar. Kita boleh hebat melayani di luar, tapi di keluarga kita lebih hebat, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya. Ya, rumah tangga kita Bapak Ibu, ya, yang terakhir sekali ya. Tapi sudah terakhir sekali ya nih. Ketika kita menjadikan rumah tangga kita pelatihan, artinya Bapak Ibu, ketika kita membuat rumah tangga kita mulai menaikkan doa bersama. Dengan doa-doa itu, anak-anak terlatih untuk suka dan bisa berdoa. Ya, saya dulu menunggu anak saya untuk baca satu ayat aja suwene rak karuan, ora popo. Tunggulah dia sampai benar-benar dia bisa membaca. Saling melayani antara keluarga, timbul hati yang mengasihi satu dengan yang lain. Mengapa, maaf Bapak Ibu, keluarga kadang-kadang ora rukun. Ya toh, adik-adik, kakak-kakak enggak rukun. Karena papa mamahnya, Bapak Ibu kita-kita ini tidak melatih anak-anak kita mulai mesbah keluarga belajar melayani. Bayangkan kalau kita punya anak, saya anaknya 2. Yang banyak itu kan anaknya 5 gitu ya. Ribut terus, bahkan sudah dewasa tetap bertengkar. Tapi sebetulnya saudara, kalau kita mulai dari kecil, mereka belajar melayani, waduh, indah. Tidak ada itu, ada pertengkaran. Saya yakin dan percaya. Kemudian ada saling mengasihi. Anak-anak dilatih mulai dari kecil mengasihi. Karena kasih adalah landasan bagi hidup orang percaya. Bapak Ibu, kalau mereka dilatih mulai kecil, saling mengasihi, satu dengan yang lain, maka tidak ada mereka itu saling membenci. Berapa banyak kita lihat, maaf Bapak Ibu, karena kami melayani keluarga, antara kakak adik bermasalah. Tidak ada saling mengasihi. Sama orang lain bisa mengasihi. Sama istri, anak-anak, bisa mengasihi. Yang terakhir saling mengampuni. Pak, kalau sama orang lain, Pak, saya bisa mengampuni, Pak. Mudah, karena tidak pernah ketemu. Lah, karo bojone dhewe, Pak. Karo suami istri, ketemu setiap hari. Sulit, Pak, sulit. Nah, ini kan keblinger, saudara. Sama orang lain bisa mengampuni, sama keluarga tidak bisa mengampuni. Padahal keluargamu itu setiap hari ketemu kamu. Ya, saudara, setiap hari ketemu antara saudara dengan dia itu selalu ketemu. Kalau tidak ketemu, saudara, kok ketemu dan kok sepertinya melupakan itu, maaf saudara, hatimu loro, istrimu juga sakit. Benar loh itu. Harusnya saling mengampuni, selesai. Mengasihi dan mengampuni.
Kami tidak dapat memperpanjang, saudara, 17.50. Tapi kami rindu next time kita onsite bisa ketemu. Jadi saya bisa banyak sharing tentang mengampuni. Istri saya sharing waktu itu di Solo. Saya diberkati Tuhan sekali. Dan banyak mereka hamba Tuhan diberkati karena sharingnya. Dan saya rindu hari ini kita melakukan satu tindakan, yaitu mengampuni. Mulai dari mana? Dari pasangan, anak-anakmu, orang-orang yang kamu kasih. Sebelum saya serahkan Ingrum, boleh saya berdoa untuk good news pendengar ya, Ingrum? Bapak Ibu hari ini, kalau Tuhan menegur engkau, mungkin apa yang kami sampaikan tidak mewakili banyak, tapi sedikit hal yang bisa kita lakukan. Kalau sudah ditegur, terutama kau tidak bisa mengasihi, mengampuni keluargamu, mari angkat tanganmu bersama dengan saya. Saya akan mendoakan saudara. Di dalam nama Yesus, kau memberkati Good News Family Tuhan. Pendengar-pendengar yang setia. Mereka sudah mendengar bagaimana mendatangkan berkat bagi rumah tangga. Tuhan tolong, supaya mereka sungguh-sungguh mengundang Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga kasih dari Allah memampukan mereka menjadi berkat untuk kemuliaan. Tuhan Yesus, berkati rumah tangga yang mendengar ini dan yang mengangkat tangan, mampukan mereka untuk mengampuni, mengasihi, dan sekali lagi Tuhan, rumah tangga mereka dipenuhi dengan berkat Tuhan, karena rumah tangga mereka adalah rumah Tuhan. Tuhan bertahta. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami percaya berkat yang terbaik sudah Kau sediakan bagi setiap keluarga-keluarga. Amin, amin. Kami percaya Tuhan, jika banyak hal yang terjadi, masalah kami tidak bisa menyelesaikan, tapi kami percaya Tuhan Allah yang bisa menyelesaikan masalah kami, Tuhan. Allah yang bisa memberikan kasih-Nya kepada kami untuk kami boleh mengasihi pasangan kami. Kami boleh mengasihi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang memberi kemampuan bagi kami, memampukan kami untuk menjadi keluarga kami boleh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terus Tuhan tolong kami, bimbing hidup kami, dan kami percaya Engkau Allah yang memberkati keluarga kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.